Halo, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mencoba untuk menjelaskan ya eh, satu subjek yang sangat menarik ya di dalam dunia eh, teknologi big data yaitu Kafka, Apache Kafka. Apache Kafka ini sekarang merupakan suatu de facto tools yang harus mengerti dan harus dipahami ya sebagai praktisi IT, sebagai mahasiswa, sebagai lulusan dari teknik informatika untuk suatu tools yang memudahkan seseorang me, eh, merancang pipeline data untuk skala besar. Ya, jadi Kafka ini memang specialized untuk eh, teknologi big data. Ya, dia itu eh, memiliki arsitektur, memiliki karakteristik yang memudahkan penanganan data pipelines secara masif ya. Oke, kita akan mulai saja. Eh, di sini kita akan menggunakan metodologi rules of three untuk memudahkan kita belajar Kafka. Ya, yang pertama adalah eh, topik. Ya, aturan pertama adalah topik. The rules of three. Kita akan coba menggunakan rules of three. Tiga benda saja yang akan saya coba untuk jelaskan. Yang pertama adalah topik. Kemudian yang kedua adalah partition. Dan yang ketiga adalah proses untuk memproduksi dan mengkonsumsi messages. Ya, oke, baik. Ya, kita mulai dengan yang pertama, topik. Apa itu topik? Ya, jadi topik ini adalah suatu label label dari message atau records yang hendak kita kelola. Labelnya bisa jadi mulai dari yang simple, yaitu ya katakanlah label eh, liburan atau label eh, katakanlah pekerjaan atau label yang lain-lainnya. Ya, it's a simply strings ya yang bisa di eh, create maupun uh, apa namanya ditambahkan begitu. Nah, topik ini bisa dibagi menjadi yang kedua yaitu partitions. Partition. Jadi satu topik ini kita bisa rancang bahwa topik ini memiliki sekian banyak partition. Kenapa kita menggunakan partition? Kita menggunakan partition untuk membagi topik menjadi sekian banyak partisi supaya Kafka ini tetap scalable. Nah, ini motivasinya ya. Karena dengan membagi menjadi partition-partition ini, pengelolaan dari messages dari topik-topik itu akan bisa dilakukan secara paralel dan secara masif. Ya, jadi dengan adanya suatu partition ini, maka pengelolaan Kafka-nya ini bisa lebih handle ya lebih scalable, lebih menghandle uh, uh, throughput yang lebih luas, lebih besar lagi. Karena apa? Karena partition ini akan dibagi spread, membagi topik itu menjadi sekian banyak physical location di mana partition ini menyimpan sebagian dari records-nya untuk topik tertentu. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah bagaimana sih sebetulnya proses untuk produce dan mengkonsum dari messages-messages ini. Ya, jadi Kafka itu boleh dikatakan sebagai suatu ya anggap saja suatu antrian ya, di mana akan ada suatu eh, benda yang diantrikan di situ, benda yang mengantri di situ ya. Nah, benda-benda ini adalah records-nya itu. Ya, setiap ada yang masuk, maka ada kemungkinan subscriber dari records tersebut dengan topik tertentu akan dinotis. Ya. Nah, siapa yang memproduce itu namanya
Yang memproduce message itu namanya producer, dan siapa yang mengconsume message itu namanya consumer, atau subscriber ya. Producer akan meletakkan messages dalam records, sorry, messages atau records ke dalam topik. Nah, topik itu nanti akan di-spread oleh Kafka menjadi partisi-partisi yang secara simultan, ya, secara simultan bisa dipakai untuk membagi loadnya. Ya. Kemudian consumer akan mensubscribe uh, particular topik, dan kemudian consumer ini akan mendapatkan messages-messages baru dalam topik tertentu. Baik, itulah rule of three dari Kafka yang kalau bisa divisualisasikan ada di sebelah kanan ini. Ya, di sebelah kanan ini eh, kita punya suatu representasi dari suatu Kafka cluster. Ya, karena apa? Cluster ini dipakai karena untuk melakukan suatu eh, distribusi beban. Ya. Jadi Kafka cluster terdiri dari broker, ya, masing-masing broker mengelola sekian topik, dan sekian topik ini terdiri dari sekian partition. Ya, jadi partition yang dikonfigurasi ini visualisasinya ada di sebelah kanan, ada di dalam topik, dan topik ini dikelola oleh broker-broker. Ya. Nanti akan kita lihat secara interaktif dan secara ya, visualisasi yang lebih dinamik lagi ya. Baik, next kita akan eh, sedikit masuk ya topik ya. Topik ini adalah ya sebagaimana dijelaskan tadi, string suatu label ya. Kalau tadi kerjaan atau liburan, nah saya coba lagi nih. Ada sub yang lebih menarik lagi, misalnya weather atau tentang cuaca, message tentang cuaca, atau entertainment, ya, message tentang hiburan, atau query. Ya. Anda bisa ya sembarang nama ya bisa dijadikan suatu topik ya. Tentunya dengan suatu limitasi constraint tertentu, tetapi flexibility itu tentunya akan sangat mudah untuk dipakai ya, untuk mengkategorisikan eh, message atau record yang sangat-sangat besar. Hmm, Jumlahnya sangat-sangat besar. Sebagai informasi, sistem-sistem besar ini sangat-sangat sangat-sangat banyak menggunakan Kafka. Sebagai contoh di ITB sendiri, Sirekap itu menggunakan Kafka secara ekstensif ya untuk melayani, bayangkan ya, 150 juta pengguna yang terdaftar dalam DPT ya. Itu eh, harus dilayani secara simultan. Nah, di sini Kafka itu shining ya. Akan ada suatu topik-topik tergantung dari kebutuhan sistem ya. Nah, jadi topik ini di-create terlebih dahulu ya, oleh adminnya dari Kafka ini. Di waktu topik itu di-create, Anda men-setup berapa partitions yang mau di setup untuk satu topik tersebut. Dan kemudian juga ada satu tambahan lagi, berapa replication factors yang dibutuhkan. Replication factors itu adalah bahwa eh, partisi ini eh, akan disimpan di dalam defaultnya satu tempat ya. Tapi ketika dia itu satu physical place, tetapi ketika replication factor-nya ini dikalikan misalnya dua atau tiga ya, maka akan ada dua atau tiga broker yang nantinya akan mengandung partition yang sama. Oke. Setelah topik itu di-create, di-setup dan di-create, maka client bisa posting records dengan topik tertentu ya, dan itu nantinya akan disimpan, dirutekan oleh broker ke partition yang tepat. Oke, next kita delve sedikit terkait dengan partition. Partition itu adalah subdivision dari topik ya. Eh,
dan partition ini merupakan suatu eh, upaya ya untuk melakukan paralelisme dari pemrosesan. Nah, jangan dianggap bahwa satu partition, dua partition, tiga partition ini hidup dalam satu physical server. Nah, itu tentunya akan didistribute menjadi sekian banyak nodes ya. Dan biasanya satu broker ini instance dari server Kafka itu mengandung banyak partition ya, dan banyak topiknya. When a topic is created, ketika topik itu di-create, maka topik tersebut akan diassign kepada broker yang ada ya, dengan menggunakan partition assignment algorithm. Yaitu intinya adalah bagaimana supaya eh, Kafka ini spread atau menyebarkan sebisa mungkin ya dari messages yang masuk ya, ya, while still sambil juga menghormati replication factors. Nah, jadi bayangkan bahwa Kafka ini adalah suatu antrian yang luar biasa besar ya, yang luar biasa masif. Di antrian tersebut ada jalur-jalur-jalur yaitu partition ya. Dan di dalam eh, partition-partition inilah message itu bisa ditangani dengan sangat cepat gitu. Baik. Nah, yang ketiga adalah proses dari produksi dan consuming records. Nah, ini proses dari klien, yaitu producer yang akan meng-create record untuk pertama kali. Dia mencemplungkan gitu ya, mencemplungkan records ya ke dalam suatu Kafka cluster yang akan dirutekan oleh broker. Ya. Nah, kemudian eh, yang pertama kali bertanggung jawab untuk menyimpan dari si records ini adalah yang namanya partition leader. Ya, partition leader ini secara otomatis ditanganin dan secara otomatis akan propagate message itu ke dalam partition followersnya atau replikanya. Jadi message yang sama akan direplicate sekian kali oleh partition leaders tersebut ke dalam replika dari Kafka-nya. Dan yang penting untuk dicatat di sini adalah bahwa satu consumer ya, ini akan mensubscribe ya particular topic, tetapi akan hanya mendapatkan satu record saja dari satu consumer group. Jadi suatu record tidak akan hadir double atau triple begitu ya. Eh, Satu record tidak akan terus kemudian meskipun dia spread over several partitions, several partitions dalam suatu tempat yang berbeda, tetapi Kafka menjamin bahwa satu consumer group ini eh, hanya akan mendapatkan satu record saja eh, dalam satu kesempatan. Jadi tidak mungkin ada double atau duplicate records dalam satu consumer group. Baik, nah kita akan eh, memperdalam pemahaman kita dari teori tersebut jika kita menggunakan software visualisasi yang saya sudah siapkan di sini ya. Ya, eh, nah di sini ini adalah suatu ceritanya ya, suatu Kafka cluster ya,
Kafka cluster dengan konfigurasi yang ada di kiri ini ya. Ya, di sini kita bisa mengkonfigurasi. Ini khusus untuk satu topik. Jadi ya, asumsikan kita sedang bicara dalam satu topik saja, gitu ya. Nah, satu topik bisa dikonfigurasi menjadi sekian partition, kan? Misalnya kita set ini menjadi 3 partition. Oh, sekarang yang ada di layar ini adalah eh, apa namanya? Ada 2 broker di sini, settingnya 2 broker dan juga 2 partition untuk topik suatu topiknya, topik A yang sedang kita lihat gitu, visualkan ya. Jadi artinya di sini si producer secara aktif akan memproduce suatu message dan karena replication faktornya itu adalah 2, maka suatu message itu akan diduplikat ya, diduplikat dalam 2 partisi gitu ya, dalam 2 partisi. Nah, kita akan melihat nih partisinya nih, partition leadernya di sini, ini partition replikanya. Nah, di sini eh, apa, partition leader dan ini partition replikanya dalam broker yang kedua. Nah, karena replication factornya itu adalah 2, maka akan ada 2 partisi. Ya, 2 partisi ini di dalam broker yang berbeda. Di sini, yang broker pertama, broker kedua memiliki partisi yang salah satunya itu akan menyimpan message yang diproduksi oleh uh, produser ini. Misalnya, message 45. Nah, 45 di sini, muncul di sini, 45 dan juga di sini. Ya, kenapa munculnya 2 kali? Karena replication factor-nya itu ada 2. Ya. Tetapi consumernya hanya akan mengambil sekali saja. Di sini 45 itu sudah pernah diambil oleh dia 1 kali saja. Tidak perlu 45 itu diambil dari 2 tempat. Meskipun secara fisik disimpan di 2 tempat, tetapi consumer ini eh, dijamin ya, seperti yang saya sampaikan tadi, satu consumer group ini akan dijamin untuk mendapatkan message yang sama tepat sekali. Ya. Nah, ketika dia itu mengkonsum suatu message, ya bisa dilihat di sini, misalnya 61, message 61 ini dikonsum oleh consumer. Ketika dia mengkonsum suatu message, dia akan menggeser offset atau the next pointernya, gitu ya. Jadi 61, kemudian 63, kemudian 64, ini secara menaik ya. Kalau di sini maka apa namanya, eh, suatu offset itu akan di-update sehingga pada kesempatan berikutnya untuk konsumsi message maka sudah berbicara dengan record yang lanjutannya. Ya, begitu ya. Nah, inilah suatu contoh visual yang Anda bisa gunakan sendiri ini, alamat ini untuk bisa mempertajam pemahaman Anda terkait dengan Kafka. Nah, saya akan juga menyiapkan kuis untuk mengakses pemahaman Anda jika Anda sudah eh, me- membuka website ini dan kemudian sudah eh, mencoba untuk berlatih di sini, Anda buka kuisnya, gunakan teori yang Anda sudah dapatkan di situ untuk mengerjakan kuisnya. Saya akan set kuisnya menggunakan MS Teams dan Anda tinggal mensubmit. Baik, mungkin itu saja perkenalan saya hari ini terkait dengan Kafka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.